Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini kita lanjutkan PBM Komputer Akuntansi. Itu kita akan melanjutkan kasus Merdu Broadcasting Radio. Jadi anak-anak ibu, dari kasus Merdu Broadcasting Radio itu kita akan mengerjakan transaksinya. Jadi pertama sekali kita buka program Mayop Accounting versi 18. Nah, kita tunggu tampilannya. Nah, anak-anak ibu tidak bisa membuka filenya langsung dari Explorer, ya. Jadi anak-anak ibu harus membuka file Mayop tersebut langsung dari program Mayop Accounting. Karena kalau dibuka di Explorer atau Exploring, itu filenya tidak akan terbuka, tidak sama seperti Microsoft Excel dan juga Microsoft Office lainnya. Nah, jadi pastikan anak-anak ibu buka program Mayop dulu, baru kita buka file yang ada di dalamnya. Nah, untuk membukanya klik open, ya anak-anak ibu bisa klik open. Kemudian diklik file, kemudian diklik file Merdu Broadcasting Radio. Nah, klik OK. Kemudian di sini anak-anak ibu harus memilih pilihan yang ketiga, karena kalau salah dalam memilihnya itu nanti filenya tidak bisa kita edit atau kita lanjutkan. Jadi setelah memilih nomor 3, kemudian anak-anak ibu baru mengklik continue. Kemudian diklik OK. Nah, ini tampilannya. Terakhir kemarin kita itu pada account list, ya, kita sudah membuat daftar akunnya yang ada di modul account, kemudian account list. Nah, itu sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam link account. Ini ada 3, account and banking account, kemudian sales account, kemudian purchase account. Nah, yang pertama itu kita buka dulu link account-nya untuk account and banking account. Nah, di sini 3 akun di atas itu tidak perlu anak-anak ibu ganggu, ya. Itu kita kerjakan yang paling bawah. Nah, kita ganti harus dengan akun yang bertipe bank. Di sini akun yang bertipe bank itu adalah kas. Jadi kita pilih kas, kemudian klik yes, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah benar kita OK kan, lanjut dengan link yang kedua. Link yang kedua itu sales account. Nah, itu kita matikan tanda checklist yang ada di bawahnya semuanya. Kemudian kita klik piutang, kita pilih piutang. Nah, kalau belum ada nanti kita pilih piutang, kemudian yang di bawahnya adalah kas.
selanjutnya link akun untuk utang atau purchase account ya, link akun untuk pembelian atau purchase account. Itu bagian atasnya kita isi utang, kemudian bagian bawahnya itu kita pilih cash. Jadi anak-anak ibu pastikan sudah terisi, kemudian tanda checklist di bawahnya juga kita matikan. Nah, berarti sudah selesai link account. Nah, kita lanjutkan dengan mengerjakan transaksi sesuai dengan soal kasus kita. Kita mulai dari yang pertama. Transaksi yang pertama itu adalah setoran modal pemilik. Nah, langkah mengerjakannya ini kita close dulu ya. Kemudian langkah pengerjaannya dari modul account, kemudian klik record journal entry. Nah, di sini bagian atasnya itu kita biarkan saja ya anak-anak ibu. Itu nantinya untuk mengisi bukti transaksi. Nah, di bawah itu kita isikan tanggalnya. Lihat transaksinya tanggal 1 Juli 2019. Nah, kita isikan transaksinya 1 Juli 2019. Nah, kalau terjadi seperti ini, itu kemungkinan settingan tanggal kita itu belum benar ya, settingan tanggal pada MyUp accountingnya itu belum benar ya, karena sudah kita klik berulang-ulang tanggalnya tetap belum bisa kita buatkan. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi anak-anak ibu nanti akan mengubah currency atau mata uang ya, atau mata uang yang ada di komputernya. Itu kita ganti dulu menjadi mata uang kita atau Indonesia. Nah, anak-anak ibu mungkin masih ingat langkahnya. Itu kita klik ya kontrol panel. Nah, karena mata uangnya itu masih dolar ya, jadi kita klik kontrol panel di pada kaca pembesar di bawahnya, atau pada type here to share. Kita klik, kita ketik kontrol panel. Jadi yang baru install misalnya lupa kita mengubah menjadi Indonesia, nah itu dia akan dolar ya saat kita buatkan transaksi. Jadi pada kontrol panel nanti kita ubah dulu regionnya menjadi Indonesia. Jadi kita pilih Club and Region, kemudian nanti pilih region. Nah, di sini kita pilih negara kita Indonesia. Nah, setelah pilih Indonesia, kemudian kita apply, kemudian kita oke kan. Nah, tutup lagi
kontrol panelnya. Nah, ini sudah bisa kita ketikkan. Jadi tanggal 1 bulan 7 2019. Nah, memonya kita lihat di soal kasus. Itu memonya adalah setoran awal pemilik. Berarti kita ketikkan setoran awal pemilik. Nah, untuk ke bawah, Nana Ibu bisa tekan tab. Kemudian jurnalnya kas ya. Berarti setoran awal pemiliknya uang kas 200 juta. Kemudian modal Kurniawan 200 juta. Kita ketik, kemudian di bawahnya kita tekan tab. Kemudian kita ketik nomor 3 saja supaya muncul akun modal. Nah, untuk ke kanannya tekan tab saja. Nah, untuk melihat transaksinya, anak ibu bisa tekan di keyboardnya Ctrl R. Nah, ini dia tampilan jurnalnya. Nah, jika sudah benar, kita klik OK. Ya, kalau udah benar dia transaksinya, kita klik OK, kemudian kita record. Jangan lupa merecord. Kalau tidak terrecord, berarti transaksinya tidak masuk. Kita lanjut transaksi kedua, itu pembelian peralatan siar. Ya, pembelian peralatan siar, berarti kita jurnal tanggal 2 Juli ya. Nah, berarti kita ketik saja tanggal 2, kemudian tekan tab, maka dia secara otomatis. Kemudian kita buatkan pembelian perlengkapan peralatan siar. Tekan tab ke bawah, akun pertamanya tentu yang muncul adalah peralatan. Kita cek harganya. Harganya yaitu 100 juta rupiah. Kemudian nanti di kreditnya itu kas 70 juta rupiah. Ya, kita ambil kas. Nah, kemudian sisanya sebesar 30 juta rupiah. Itu merupakan utang kita. Nah, jadi pastikan dulu sudah benar. Nah, nanti baru kita klik record. Jadi untuk ngecek transaksinya, nah ibu bisa tekan Ctrl R. Nah, maka akan tampil seperti yang di atas. Kita lanjutkan transaksi yang ketiga, yaitu pembayaran sewa ruangan kantor. Nah, ini bisa kita langsung kita buatkan tanggal 3, kemudian memonya itu pembayaran sewa untuk 1 tahun. Kemudian ditekan tab ke bawah, diambil akunnya sewa dibayar di muka. Nah, angkanya itu 12 juta rupiah. Nah, di kreditnya adalah kas sebesar 12 juta rupiah. Nah, di Ctrl R, kalau sudah benar, klik record. Bisa kita lanjut transaksi nomor 4 atau transaksi tanggal 5, yaitu pembelian perlengkapan kantor. Nah, kita isi memonya, pembelian perlengkapan kantor. Tekan tab ke bawah, kemudian akunnya itu perlengkapan kantor 4.500.000. Nah, kita isi, kita cari akunnya perlengkapan kantor 4.500.000. Kemudian kasnya baru dibayar sebesar 2.500.000. Nah, sisanya utang kita itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, bisa Ctrl R untuk ngecek transaksinya. Jika udah benar, baru kita klik record.
Selanjutnya itu pendapatan ya. Jadi ini penerimaan pendapatan jasa. Nah, akun yang pertama yaitu kas. Itu kasnya sebesar 17 kasnya sebesar 12 juta ya. Kemudian baru kita terima 6 juta. Berarti kasnya 12 juta. Nah, jumlah pendapatan jasanya adalah 18 juta. Jadi yang belum kita terima adalah sebesar 6 juta. Jika sudah benar, Ctrl L, kemudian klik record. Lanjut transaksi tanggal 10. Transaksi tanggal 10 itu pembayaran utang sebesar 30 juta rupiah. Jadi kita isikan tanggalnya tanggal 10, kemudian tekan tab, kemudian memonya pembayaran utang. Nah, utangnya itu sebesar 30 juta rupiah, di debit, kemudian tekan tab, nanti kasnya langsung kita isikan. Ya, dia otomatis. Kalau udah benar, bisa langsung di record. Kemudian kita lanjutkan tanggal 12. Itu pembayaran iklan. Jadi ketik tanggal ya, pembayaran iklan. Kemudian cari akunnya beban iklan. Nah, jumlahnya kita ketikkan. Lanjut di kreditnya kas. Jika sudah benar, itu kita record. Kemudian kita lanjut lagi tanggal, itu diperbaiki ya, beban iklan itu tanggal 12 yang benarnya. Lanjut tanggal 15 itu pembelian peralatan. Kita ketikkan pembelian peralatan. Akunnya itu adalah peralatan. Kemudian di kreditnya kas. Kemudian ada juga sisa hutangnya. Nah, itu harus pas kita entrikan agar jurnalnya benar. Oke, kasnya. $30 juta. Kalau sudah benar, anak ibu bisa klik record, kemudian cancel. Nah, berarti sekarang kita praktiknya sampai tanggal 15 duluan. Nah, itu sudah selesai. Nah, kita akan melihat hasil akhirnya. Sampai tanggal 15 itu, kita akan melihat laporannya. Yang pertama itu kita akan melihat laporan laba rugi. Berarti dari report tadi, ya, account, kemudian anak-anak ibu bisa pilih profit and loss statement, kemudian customize, pilih Januari sampai Desember, baru klik display. Nah, ini akan terlihat untuk sementara. Itu ada pendapatannya baru 18 juta. Ya. Kemudian hanya baru beban iklan yang terbaca 400.000. Sehingga net profitnya atau laba bersihnya baru 17.600.000. Nah, nanti kalau sudah kita isikan transaksi tambahan, maka laporan ini juga akan berubah dia. Ini transaksinya baru sampai tanggal 15. Nah, jadi ini kita close. Kita lanjutkan melihat neraca. Itu standar balance sheet. Nah, ini langsung di display. Nah, dia secara otomatis
di bulan Desember. Sini akan nampak total asetnya berapa, kemudian utangnya, kemudian nampak di sini modal, sehingga total equity-nya akan sama. Jadi ini posisi aset sampai tanggal 15 ya, sampai tanggal 15 sesuai transaksi kita tadi. Nah, kemudian kalau udah selesai, itu anak-anak ibu silahkan di backup. Nah, klik file backup, kemudian backup all data, cek company file for error, kemudian klik continue. Nah, dia akan berproses, kemudian klik OK. Nah, backup ini gunanya ya agar file kita itu ada cadangannya. Nah, kemudian kalau udah continue, kita buatkan sampai di mana pekerjaan kita, usahakan itu yang diketikkan supaya mudah nanti menelusurinya. Berarti ini sampai transaksi tanggal 15. Kemudian klik save, tunggu prosesnya. Ya, kalau udah berproses, nah seperti ini tampilannya. Kita tunggu sampai proses backup selesai. Jadi diusahakan anak-anak ibu selesai bekerja, sebelum kita tutup aplikasi, itu kita backup dulu. Dikasih batas sampai di mana posisi kita mengerjakan prakteknya. Kalau udah selesai, berarti klik file, kemudian exit, kemudian quit no report. Karena tadi sudah kita backup, berarti tinggal di klik quick no report, kemudian no, berarti kita tidak perlu backup ulang lagi. Berarti sudah selesai sampai tanggal 15. Sudah oke. Berarti berikutnya baru kita lanjutkan transaksi untuk yang selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 17 ya. Jadi sampai di sini dulu anak-anak ibu ya, untuk PPM selanjutnya baru kita lanjutkan transaksi tanggal 17. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.